Baiklah, kembali lagi bersama kami di The Gift Financial. Kali ini kita akan melihat apa yang akan ditemukan di laporan keuangan tahunan saham OHCL atau PTSL Axiata Tbk. Nah, ini yang operator gitu ya. Ini di sini seperti biasa ada presiden direktur yaitu Dian Siswari nih, kemudian ada direktur Virus Iwan ya. Nama kantor di SL Axiata Tower lantai 28 Jalan HR Rasuna Said di Jaksel. Jadi ini untuk yang kantor pusat mereka ada di Jaksel, dan di sini laporan keuangannya disajikan dalam nilainya jutaan ya, dan dalam bentuk rupiah. Kita lihat di sini. Nah, di sini ada asetnya, kas dan setara kas. Kemarin ada sekitar 5 triliunan, 5,1 triliunan. Sekarang kasnya hanya menjadi 900-an miliaran. Jadi angkanya turun begitu drastis. Tapi kita lihat turun begitu drastis, apakah berpengaruh dari penjualannya? Piutang usaha masih agak wajar, tapi meningkat ya. Yang pihak ketiga dari 400-an miliaran meningkat menjadi 800-an miliaran. Pihak berelasi 200-an miliaran menjadi 500-an miliaran. Di sini ada piutang lain juga. Nah, piutang lain menurun, tapi jumlahnya kayak gitu banyak lah. Untuk yang jumlah aset lancar dari 10 triliunan menjadi 7 triliunan. Hal ini menandakan apa? Ini berarti agak menurun ya asetnya. Dan kita lihat yang aset tidak lancar, wah ini aset tidak lancar meningkat loh. Walaupun aset lancar menurun, aset tidak lancar meningkat. Dari 76 triliunan menjadi 80 triliunan, jadi overall itu masih meningkat sedikit. Untuk total asetnya dari 87,2 triliunan menjadi 87,6 triliunan. Ya, masih agak mending lah ya, ada peningkatan sedikit walaupun sangat-sangat kecil. Di sini ada debita jangka pendek, ini hutang ya, hutang jangka pendek. Utang usaha wah ini menurun nih. Dari 11 triliunan menjadi 9 triliunan. Lalu ada pihak berelasi. Pihak berelasi dari 200 miliaran, 273 miliaran menjadi 244 miliaran. Total hutang jangka pendek mereka dari 26 triliunan menjadi 20 triliunan. Berarti ada pengurangan. Bagus juga untuk hutang jangka pendek, masih bisa cash flow-nya masih bisa masih bisa dijaga, likuiditas masih bisa dijaga karena agak sedikit menurun untuk hutang jangka pendek. Lalu ini yang hutang jangka panjang, ada hutang obligasi juga. Wah ini kayak mereka ada obligasi nih dan lain-lain. Untuk total hutang yang jangka panjang, ini kayak ada salah penulisan nih ya. Ini artinya total hutangnya dari 35 triliunan menjadi 41 triliunan. Berarti ada peningkatannya kalau kita lihatnya. Nah, 35 triliunan menjadi 41 triliunan. Kalau kita lihat, oh ini sebenarnya bukannya salah ya, tapi mereka gak ada dituliskan penambahannya. Ibaratnya totalnya, biasa kan ada total liabilitas jangka panjang tambah liabilitas jangka pendek, tapi mereka gak ada dibuatnya di sini. Seharusnya ada, dan di sini jangan ekuitas sedikit meningkat dari 25 triliunan menjadi 26 triliunan. Berarti total hutangnya itu kurang lebih 61 gitu lah, 61 triliunan. Sedangkan ekuitas cuma 26 triliunan. Itu artinya hutangnya meningkat ya. Hutangnya meningkat dan ekuitasnya meningkat sedikit. Pendapatan, wah ini pendapatan meningkat nih. Nanti kita lihat mengapa pendapatan bisa meningkat tapi ekuitas meningkat sedikit saja. Pendapatan meningkat dari 29 triliunan menjadi 32 triliunan. Beban penyusutan dari 10 triliunan menjadi 11 triliunan. Kita langsung saja ke yang agak penting ya. Beban gaji dan karyawan dari 1,3 triliunan menjadi 1,4 triliunan. Bagus juga karena ada naik gaji. Beban umum dan administrasi 300 miliaran menjadi 400 miliaran. Ini memang meningkat, penjualan meningkat, tapi beban juga meningkatnya. Keuntungan dari penjualan sewa Bali ini dari 446 miliaran menjadi 424 miliaran. Kalau kita lihat untuk yang di sini, laba tahun berjalan masih menghasilkan 1,2 triliunan. Jadi dia gak gitu banyak lah kalau mau dibilang.
Artinya tahun lalu itu sekitar 1,1 triliunan, sekarang tahun ini menjadi sekitar 1,2 triliunan. Jadi di sini ada penghasilan keuangan juga ya. Dari 111 miliaran menurun menjadi 100-an miliaran saja. Itu penghasilan keuangan seharusnya dari yang apa? Dari banyak investasi dan lain-lain gitu ya. Untuk yang nanti kita lihat untuk yang apa ya? Untuk diatribusikan kepada pemilik entitas induk yang labanya. Wah, ini udah ada dari 1,1 menjadi 1,2 triliun, hampir sama juga. Karena biasanya ada beberapa orang yang agak salah dalam melihat laba ini. Kalau kami sebenarnya bukan salah ya, tapi menurut kami yang lebih baik itu lihat dari yang laba diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Kita lihat dari sini ya, sebenarnya ini ada beban terkoneksi dan lain-lain, tapi pendapatannya dikurang bebannya itu cuma sekitar 1,2 triliunan ya hasilnya. Berarti ini walaupun pendapatan meningkat, memang beban meningkat juga. Kalau ini penerimaan dari pelanggan dan operator lain. Dulu penjualannya kan 28 triliunan. Ibaratnya penjualannya dulu ini sekarang meningkat, jadi untuk penerimaan otomatis meningkat menjadi 31 triliunan. Kas yang dihasilkan yang didapatlah mereka dari aktivitas operasional sekitar 16 triliunan dari 14 triliunan, jadi meningkat sedikit, masih cukup oke. Ini mereka ada jual menara nih, tapi udah lebih sedikit daripada tahun lalu. Tahun lalu mereka ada jual 72 miliaran, sekarang udah berkurang menjadi belasan miliaran aja. Ini dari aktivitas pendanaan. Aktivitas pendanaan jadi minus banyak, minus 9 triliunan. Malahan menurut kami semakin minus semakin bagus loh. Sebenarnya kan semakin minus berarti mereka ada bayar, tapi kalau nggak ada minus lebih sedikit berarti kan mereka bayar lebih sedikit, pinjam lebih banyak gitu ya. Nah, ini yang umum. Ini ada dijelaskan juga. Ini penawaran umum efeknya dari awal, dari pertama. Kalau ini yang izin. Nah, jadi untuk beberapa perusahaan, seharusnya hampir setiap perusahaan di Indonesia itu selalu ada izinnya. Cuma ada juga perusahaan kan nggak kasih lihat mereka punya izin apa dan lain-lain. Ada juga perusahaan yang kasih lihat. Untuk yang operator dan telekomunikasi tentunya sangat banyak izin. Di sini saja sudah bisa lihat. Nah, izin penyelenggaraan jasa sistem komunikasi data. Kemudian ada izin-izin lainnya nih. Banyak sekali izinnya ya. Kalau mau dipelajari. Saya izin itu sebagai salah satu bentuk pemasukan untuk pihak ketiga atau pemerintah loh sebenarnya. Kita lihat Presiden Komisaris Dr. Muhammad Chatib Basri. Kemudian ini ada Komisaris Vivek Sud, Presiden Direktur Dian Siswarini, kemudian ada Direktur. Di sini ada dijelaskan, nah ini di belakang nama mereka ada yang satu, ada yang dua. Ini ada nomor 1 Dr. David Robert yang menyampaikan permohonan pengunduran diri sebagai Komisaris Perseroan. Kemudian yang ada nomor 2 ini tadi Abdul Malik ya. Nah, ini dikatakan ini bin Abdul Malik selaku Direktur Perseroan telah disetujui. Berarti ada pengangkatan Bapak Abdul Malik ini ya. Nah, jadi ini digantikan yang tadi Budi ya. Budi Pramantika. Pengunduran diri dari Bapak Budi digantikan dengan Abdul Malik. Nah, yang banyak kayak gitulah. Jadi biasanya mereka ada kasih tanda. Kalau beberapa laporan keuangan lain, kadang mereka kasih tanda yang ada bintang gitu ya, bintang di belakang nama. Tapi nanti di bawahnya itu mereka ada jelaskan juga sebenarnya apa artinya dari tanda yang ataupun simbol yang mereka taruh di sana. Ini ada entitas anak ya. Entitas anak, entitas asosiasi, dan lain-lain. Ya, ini kita skip.
Ini pinjaman perpajakan kita skip ya. Ini apa nih? Wah, ini kayaknya udah sampai yang di kas ya. Nah ini, kas dan setara kas. Jadi kita lihat kas yang di tangan itu agak sedikit menurun. Cash on hand. Nah, kas di tangan itu kemarin ada sekitar 1,2 miliaran. Sekarang hanya tersisa 1,1 miliaran. Lalu ada kas di bank. Kas di bank kita lihat ya, Bank Sentral Asia mereka taruh paling banyak. Itu meningkat dari 80 miliaran menjadi 151 miliaran. Yang lucunya ini, dari Standard Chartered Bank dari kemarin ada taruh 2 triliunan, sekarang hanya tersisa 30 miliaran. Nah ini ada apa ini ya, entah bunganya apa atau gimana, atau mungkin dengan isu dan lain-lain gimana ya. Nah tapi mereka ini berkurang untuk totalnya. Lalu ada deposito berjangka pun berkurang dari 2,3 triliunan menjadi hanya sekitar 200-an miliar saja. Ibaratnya kalau sosial kalau berkurang, otomatis penghasilan keuangan sosial berkurang ya. Ini kalau deposito atau mereka taruh di tempat lain bukan lebih tinggi, gak ada yang tahu ya. Kalau ini piutang usaha. Piutang usaha pihak ketiga, pihak domestik, internasional, wah ini meningkat ya. Piutang usahanya meningkat karena saja penjualan meningkat, piutang usaha biasa pun meningkat. Ini ada cadang penurunan nilai piutang. Ini ada yang rupiah, ada yang mata uang asing. Tapi ini rupiah yang masih mendominasi ya kalau kita lihat. Karena dia 800-an miliaran. Sedangkan mata uang asing itu hanya sekitar 300-an miliaran. Paling berapa persen tuh ya? Paling 35-an gitu lah. 30-an gitu. Di sini bisa kita lihat. Untuk yang belum jatuh tempo berapa, yang sudah jatuh tempo berapa, lalu jatuh tempo. Kalau kita lihat sebenarnya tergolong macet loh. Mengapa? Belum jatuh tempo sekitar 500-an miliar, tapi yang sudah jatuh tempo di atas 2 bulan itu bahkan bisa ibaratnya angkanya di 200-an, 300-an gitu ya. Berarti kan presentasenya itu sangatlah cukup tinggi. Karena setahu kami kan ada yang macetnya itu cuma paling sekitar 5%-an, 1%-an. Tapi ini agak cukup banyak ya. Kalau ini untuk yang aset tetapnya bisa dilihat ada penambahan, pelepasan, reklasifikasi, mesin dan peralatan. Nah ini seperti biasa paling banyak itu peralatan jaringan. Kemudian ada juga mesin dan peralatan, bisa dilihat ya. Nah ini aset dalam penyelesaian ya. Aset dalam pembangunan. Aset tetap dalam pembangunan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022. Peralatan BTS baru, backbone, and perangkat lainnya. Wah ini nih ibaratnya untuk peralatan untuk perangkat seluler dan gitu-gitu ya. Ini investasi pada entitas asosiasi. Ada PT Linknet, ada PT Preston Digital Group. Nah, kita bisa lihat untuk yang Preston Digital Group ini berkurang ya kepemilikannya. Entah karena mereka mau pakai uangnya atau gimana. Untuk Preston Digital Group itu di bidang jasa sewa rak server. Nah, ada yang tahu gak? Mungkin itu yang seperti rak-rak gitu untuk yang data-data atau gimana ya. Seharusnya orang yang kerja di bagian operator di bidang listrik ini saya tahu ya dia. Utang usaha pembelian aset tetap dan beban operasi dan lain-lain. Bebannya masih harus dibayar ada lisensi dan jasa telekomunikasi 376 miliaran, meningkat sedikit. Lalu di sini ada pendapatan tangguhan yang masih ditangguhkan. Pinjaman jangka panjang kita lihat totalnya meningkat dari 7,7 menurun loh nih. 7,7 triliunan menjadi 6 triliunan. Ini bagian jangka panjangnya. Ada pinjam dari MUFG Bank, ada Bank UOB, Citibank dan lain-lain. Pinjaman jangka panjangnya ini mereka kasih lihat. Ibaratnya cicilannya berapa, persenannya berapa. Jadi kita bisa lihat sebenarnya itu persenannya mana yang lebih tinggi dan lain-lain. Terkadang sebenarnya bukan perkara persen loh.
Ibaratnya sebuah perusahaan pengen uang seratusan miliaran, mereka pinjam dari bank ini cuma dapat 20 miliar, pergi lagi ke bank lain dapat 10 miliar, pergi lagi ke bank lain. Jadi yang penting itu ada dana ataukah jumlah persennya. Jadi terkadang itu ya yang penting ya. Ini ada utang obligasi, ada penerbitan seri A, seri B, seri C. Kemudian ini ada provisi liabilitas. Ini pendapatan. Bisa dilihat di sini, pendapatan dari kontrak dengan pelanggan itu paling banyak. Untuk yang jasa GSM Mobile dan jaringan telecommunication, mereka dapat sekitar 31 triliunan. Pada tahun lalu cuma 28 triliunan, sekarang mencapai 31 triliunan. Untuk managed service and jasa teknologi informasi dari 200-an miliaran menjadi 500-an miliaran. Untuk totalnya itu meningkat lah, pokoknya meningkat pendapatannya. Paling intinya itu mereka dapat paling banyak dari jasa GSM Mobile and jaringan telekomunikasi. Mereka dapat paling banyak itu ya. Jadi saya bisa dilihat ibaratnya sebuah perusahaan itu mereka bidang mana yang paling menguntungkan, bisa dilihat itu ya semuanya. Ini beban infrastrukturnya, ada lisensi, ini ada beban penjualan, komisi yang turun ya, padahal penjualan naik loh. Beban gaji dan kesejahteraan karyawan, gaji dan tunjangan ya seharusnya meningkat karena tiap tahun yang meningkat, inflasi meningkat, gaji karyawan meningkat, peraturan pemerintah tentang gaji karyawan pun meningkat biasa. Ini penyisihan imbalan kerja, ada 45 miliaran menjadi 49 miliaran. Pembayaran kepada program pensiun iuran pasti ada juga. Nah, ini pajak yang pajak kita skip ya. Ini perikatan, tarif jasa telekomunikasi, tarif telekomunikasi. Tapi SL ini ya, setahu kami orang-orang sudah mulai banyak menggunakan SL. Kenapa? Memang jaringannya, ada yang bilang jaringannya oke, tapi harganya itu masih terjangkau. Sama dengan Tri. Tapi kita nggak tahu ya sebenarnya mana yang lebih bagus. Harga mahal tapi jaringan pasti, atau harga murah jangan tiap pasti tapi oke. Bahkan kebanyakan kadang bisa lebih cepat dari yang mahal. Kalian tahu itu ya. Segmen operasi kita lihat jasa GSM. Jadi penghasilan paling banyak itu masih dari jasa GSM, masih kan pendapatan menjadi 1,2 triliunan. Nah, kemudian ini ada juga diikuti dengan yang tadi ya, bahwa ada managed service gitu. Nah, ini tampaknya udah mau habis ini ya. Nah, ini ada bahas tentang merek. Estimasi masa manfaat ekonomis merek selama 20 tahun mencerminkan ekspektasi perusahaan. Hingga periode di mana perusahaan akan menggunakan merek Hypernet di masa yang akan datang. Wah, ini akan menggunakan merek Hypernet loh. Di masa yang akan datang, ini ada pelanggan juga mengakui customer relationship dari akuisisi PT Hypernet Indodata. Estimasi masa manfaat ekonomis aktual, tingkat cum aktual pelanggan Hypernet Indodata. Nah, ini ada dijelaskan semua. Ini transaksi jual balik ini sebenarnya mereka udah jelaskan ya sebenarnya. Mereka tuh cara kami, sekian dan terima kasih, saya investasi.